Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, itulah nih kata-kata Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair. Tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan, kelompen capir. Kali ini Fachri Hamzah benar nyindir telakuan ambruk, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Ucapan Fachri Hamzah ini terpaksa saya setuju, kadang bisa ngawur juga setelah membuat beberapa statement di Twitter terkait utang piutang. Coba kita simak dulu ya. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi. Hashtag stop biaya politik ilegal, hashtag arah baru 2024, kata Fachri. Ini kemungkinan memang menyindir Wan Ambruk. Ada juga sebutan Wan Aibon, terserah kalian mau menyebut yang mana. Orangnya sama, sejuta julukan jelek. Wan Ambruk ini tidak punya uang yang cukup untuk ikut pilkada, sehingga terjadi drama utang di belakang layar yang baru kita tahu setelah 5 tahun lamanya. Kejadian ini berusaha ditutup rapat-rapat sampai terbongkar akibat dibahasnya masalah janji politik. Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita, lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu, katanya lagi. Saya tidak membicarakan orang, yang saya bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal. Sebab itulah awal mula dari segala ruang publik, secara tidak transparan, karena di belakang layar ada janji lain, kata Fachri. Sangat masuk akal bukan? Sejak kapan ada makan siang gratis, apalagi makan siangnya sampai puluhan miliar atau bahkan hampir 100 miliar? Memangnya orang yang memberikan uang itu adalah donatur aksi kemanusiaan? Masih banyak yang bodoh, terutama kadrun yang tidak pernah mikir pakai otak. Menganggap sudah lunas ketika menang pilkada adalah hal yang wajar. Bahkan memuji Wan Ambruk terkait ini. Siapa yang mau kasih uang sebanyak itu tanpa imbal balik? Ini politik, bukan sumbangan untuk korban bencana atau korban perang. Coba tanya tuh, kenapa ada banyak sekali kelebihan bayar yang ditotalkan bisa mencapai ratusan miliar? Kenapa uang untuk selenggarakan balap mobil listrik bisa jauh lebih mahal dari negara lain? Kenapa banyak proyek yang mahal tapi mutunya rendah? Jika utang akan dianggap lunas kalau menang, maka masuk akal kekuasaan yang ada di genggamannya bisa dia gunakan untuk melunasi utang tadi dengan cara politik balas budi. Bagi-bagi jatah kue, bagi-bagi proyek atau privilege khusus kepada mereka yang sudah berkorban membantu Wan Ambruk. Apalagi ketika Wan Ambruk bilang uang itu dari pihak ketiga di luar mereka, sampai sekarang tidak diketahui siapa. Semakin mencurigakan dan mengundang kesimpulan kalau ada oligarki di belakangnya. Jauh bentrok dengan pendukungnya yang gencar promosi dia bebas oligarki. Kalah pilkada harus bayar utang, ini benar. Menang pilkada, utang lunas, ini benar juga. Yang pasti, yang bersangkutan akan tersandra oleh kepentingan-kepentingan si pemberi dana. Kalau bukan masalah aksi kemanusiaan atau sumbangan untuk korban bencana, tidak usah bahas gratis lah. Apalagi dalam politik, bank saja ketika meminjamkan uang pasti akan mengharapkan imbal balik yang lebih besar, yaitu dalam bentuk bunga. Pinjam sekian, lunasinya harus lebih besar dari jumlah pinjaman awal. Mana ada, dipinjami 1 juta dan bank berbaik hati menganggap itu lunas ketika bisnis kalian sukses. Pinjam tanpa bunga aja sudah tidak memungkinkan. Pinjam 100 juta, bayarnya juga 100 juta, ini nonsen. Bank bukan donatur aksi kemanusiaan, mereka murni berbisnis dengan tujuan mendapatkan laba. Makanya ada bunga pinjaman saat KPR rumah, kredit mobil, motor, kredit usaha, dan lain-lain. Udahlah, gak usah jauh-jauh mikirnya. Kalau ada orang utang kepada kalian Rp50.000 dan tidak dikembalikan, pasti kalian akan ingat sampai mati. Meski ikhlas, pasti tidak bisa melupakan. Yang utang itu akan kalian blacklist, dibenci sampai kapanpun. Utang Rp500.000, pasti kalian sumpahi. Utang Rp500.000, pasti kalian sumpahi. Masa utang puluhan miliar dianggap lunas kalau menang? Logikanya gimana ya?
Apalagi donatur politik, otak mereka jauh lebih kencang. Kalau menang, uang mereka dianggap lunas. Wajar sih, karena kalau yang didukung menang, ini adalah investasi yang bisa memberikan keuntungan berkali lipat dari uang yang dikeluarkan di awal. Kepentingan mereka bisa lebih diakomodir. Sudah paham kan, kubuan ambruk terlalu gegabah soal ini. Terbongkar semuanya sampai tak tersisa. Bagaimana menurut Anda? Parasikan koalisi yang belakangan beredar wacana penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas Gerindra dan PKB. Namun sejumlah pengamat menilai koalisi ini akan lebih rumit karena akan lebih alot lagi dalam menentukan siapa calon presidennya. Perubahan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ditemui Nasdem, PKS, PKB, Golkar jadi rebutan. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Partai Golkar sedang laris manis. Berturut-turut menerima kunjungan beberapa partai politik yang anehnya semuanya sudah punya koalisi dan calon koalisinya masing-masing. Bahkan juga diketahui bahwa Partai Golkar sendiri sudah sepakat bekerja sama dalam koalisi bersama PAN dan PPP. Memang agak aneh, sebuah anomali yang menjadi barang baru di perpolitikan Indonesia. Masing-masing sudah berkoalisi namun masih saja saling rayu, saling goda di antara para anggotanya. Yang menarik tentu saja kenapa kemudian justru Partai Golkar yang menjadi pusat perhatian? Kenapa Partai Golkar yang seakan menjadi rebutan? Kenapa misalnya tidak ada yang memperebutkan PDIP yang jelas-jelas lebih besar dari Partai Golkar dan belum menentukan arah koalisinya? Partai Golkar memang agak seksi, menggoda untuk didekati, punya beberapa faktor yang membuatnya pantas untuk diperebutkan. Sebagai partai politik tertua, sudah barang tentu syarat dengan pengalaman. Sempat disebut sebagai warisan Orde Baru, pada kenyataannya mereka mampu bertahan dan terakhir menjadi 3 besar secara raihan di pemilu 2019. Kekuatan Partai Golkar ternyata berbeda dibandingkan dengan rata-rata partai politik Indonesia yang menggantungkan dirinya pada sosok tertentu. PDIP lekat dengan Trah Soekarno, Gerindra lekat dengan Prabowo, Nasdem identik dengan Surya Paloh, atau Demokrat yang lekat dengan sosok SBY. Sementara untuk Golkar mereka tidak teridentikan dengan figur tertentu. Suara Golkar yang cukup besar kemudian menjadi faktor penarik berikutnya. 128 kursi DPR RI menjadi angka yang sangat pas, sehingga seandainya pun hanya berkoalisi dengan salah satu dari 3 partai politik yang telah menemuinya yang disebut di atas, sudah lebih dari cukup untuk bisa mengajukan calon presidennya. Selain itu, fakta bahwa di koalisinya saat ini, di mana diketahui bahwa dalam kerjasamanya dengan PAN dan PPP belum juga menentukan pasangan calon presiden, kemudian membuat para partai politik tersebut mencoba untuk menarik simpati Partai Golkar. Partai Nasdem dan PKS jelas menawarkan Anies, sementara PKB menawarkan Caimin. Harapannya Anies atau Caimin akan dilirik oleh Erlangga Hartarto